Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas konsep dasar IPS dengan membuat video pembelajaran yaitu mengulas konsep dasar sejarah dan mencari fakta, konsep, dan generalisasi dalam buku IPAS. Perkenalkan, saya Veronica Lestari Waruwu dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu konsep dasar sejarah dari buku IPAS SD beserta alasannya. Di mana pada judul ini kami mengambil dari kelas 3 SD dimulai dari bab 7. Di dalam bab 7 ini ada terdapat 3 topik, yaitu topik A, B, dan C. Topik A adalah tradisi keluarga dan masyarakat sekitar, di mana tradisi dan keluarga masyarakat sekitar ini adalah bagian dari pengalaman individu. Hal ini mempermudah pemahaman tentang bagaimana sejarah terhubung dengan kehidupan mereka. Tradisi ini merupakan dari warisan budaya yang ada di Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka mencerminkan nilai-nilai, keyakinan atau kepercayaan, sejarah kelompok dalam masyarakat, era kehidupan atau cara kehidupan, perubahan sosial, dan identitas budaya. Kedua, topik B yaitu sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Alasannya yaitu tradisi dan budaya menghubungkan masa lalu dan masa kini. Keduanya menunjukkan bagaimana nilai-nilai kepercayaan, cara hidup masyarakat yang telah berkembang selama berabad-abad. Tradisi dan budaya bagian terpenting dari identitas masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau di dalamnya dan ada ragam tradisi yang khas dan unik. Sejarah lahirnya tradisi dan budaya tidak bisa dilepaskan dari kondisi sebuah daerah. Menjadikan tradisi budaya sebagai dasar sejarah membantu memperkuat kesadaran akan keberagaman, sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap warisan leluhur. Akhir adalah topik C, di mana nilai-nilai tradisi di Indonesia. Alasannya yaitu nilai tradisi mengandung jejak sejarah yang kaya. Contohnya, tradisi cerita rakyat, upacara adat, dan hukum adat. Ini mencerminkan identitas, warisan budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Nilai tradisi sebagai identitas dan karakter rakyat Indonesia yang mengajarkan norma, moral, dan etika yang relevan untuk membangun kehidupan masyarakat. Tradisi ini turun-temurun dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dikembangkan di dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam tradisi daerah Indonesia adalah keberagaman budaya, gotong royong, toleran, keanekaragaman agama, pendidikan dan kearifan lokal, kesopanan dan kemandirian. Hal ini menjadi landasan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan mengulas konsep dasar sejarah dalam buku IPAS kelas 4 SD. Terambil dari bab 6 yaitu topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Alasannya yaitu
Keunikan kebiasaan rakyat dijadikan konsep dasar sejarah karena berfungsi sebagai alat untuk memahami ciri khas yang membedakan suatu masyarakat dari yang lain, melestarikan dan menghargai nilai lokal yang menjadi bagian dari identitas kolektif suatu komunitas. Kebiasaan rakyat yang mengandung jejak sejarah lokal seperti asal-usul tradisi, adat istiadat yang unik, perilaku dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat yang kenal disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kebiasaan, perilaku, dan nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang dan masih diterapkan di masyarakat, misalnya upacara adat, kepercayaan, dan cara menanam, dan sebagainya. Topik B, yaitu kekayaan budaya di Indonesia. Alasannya yaitu, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Kekayaan ini menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mempelajari sejarah melalui budaya, masyarakat lebih menghargai perbedaan dan memperkuat rasa persatuan. Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya seperti suku, bahasa, pakaian, agama, seni, adat istiadat, dan ras yang berbeda. Kekayaan budaya merupakan informasi penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari adanya cerita rakyat, tarian, ritual adat, dan lagu tradisional, dan sebagainya. Topik C, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Alasannya yaitu, keberagaman budaya dalam sejarah merupakan identitas nasional yang harus dilestarikan dengan cara menjaga persatuan, kesatuan, dan bertoleransi dalam membangun keberagaman agar bangsa Indonesia damai, aman, sejahtera, tentram, dan kuat. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang konsep dasar sejarah yang saya ambil dari buku IPS kelas 5 SD, di mana pembahasannya terambil dari bab 6, yaitu terdapat dua topik, yaitu topik B dan topik C, di mana topik B berjudul Indonesia Kaya Hayatinya. 1. Konteks sejarah dan warisan. Kekayaan hayati merupakan warisan dari masa lalu yang terbentuk melalui proses sejarah panjang, termasuk geologi, ekologi, serta kebudayaan. Memahami dan mendokumentasikan kekayaan ini membantu merekam perjalanan sejarah bangsa negara Indonesia. Dan topik yang kedua yaitu topik C, di mana judulnya Indonesiaku Kaya Alamnya. 1. Referensi dengan identitas bangsa. Kekayaan alam dan hayati sering menjadi kebanggaan nasional dan dasar perjuangan bangsa, baik dalam konteks perjuangan melawan penjajahan maupun dalam membangun kedaulatan. Dengan demikian, teks ini merefleksikan elemen penting dalam sejarah dan perkembangan bangsa negara Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Dedi Iman Siti Harifa. Saya akan mengulas kembali konsep dasar sejarah dalam buku IPAS kelas 6 SD dari bab 6 dengan topik bagian C, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Alasannya 1. Asal-usul dan evolusi setiap warisan budaya memiliki akar sejarah yang panjang. Mereka terbentuk melalui proses yang melibatkan berbagai faktor seperti interaksi dengan budaya lain, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi. 2. Perubahan seiring waktu. Warisan budaya tidak statis, melainkan terus berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan interaksi dengan budaya lain. Contohnya, 1. Batik. Sejarah batik tidak hanya tentang teknik pembuatan kain, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kami. Di sini kami mengambil fakta sejarah dalam buku IPAS kelas 4 terletak pada bab 6 topik bagian B, yaitu kekayaan budaya Indonesia. Di mana yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan sekitar 700 bahasa daerah.
Setiap suku memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Kedua, beberapa situs budaya Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Taman Nasional Komodo. Yang ketiga, setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat yang khas, seperti rumah Gadang di Sumatera Barat, rumah Jonglo di Jawa, dan rumah Honai di Papua. Yang keempat, di Indonesia terdapat berbagai upacara tradisional seperti upacara ngaben di Bali, Serentau di Jawa Barat, dan Manene di Toraja. Yang kelima, setiap daerah memiliki tari tradisional yang berbeda seperti tari pendek dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari kecak yang juga berasal dari Bali. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan konsep dari kekayaan budaya Indonesia. Ada beberapa konsep dari kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama, keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia. Yang kedua, warisan budaya di Indonesia yang diakui oleh dunia. Yang ketiga, keberagaman rumah adat di Indonesia. Yang keempat, keberagaman upacara tradisional di Indonesia. Yang kelima, keberagaman tari tradisional di Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu satu, bahwa yang harus kita ketahui mengenai konsep dasar sejarah adalah sejarah atau yang dikenal dengan histori, membahas suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejarah adalah kesatuan makna yang dimana sejarah perubahan kejadian peristiwa di masa lampau yang berhubungan dengan manusia, benda, dan sebagainya, yang keseluruhannya merupakan peristiwa yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah juga cerita tentang perubahan kejadian peristiwa masa lalu, serta ilmu yang bertugas menyelidiki peristiwa nyata di sekitar kehidupan manusia. Sejarah juga mencakup tentang ruang lingkup sejarah, sumber sejarah, dan penelitian sejarah. Ruang lingkup sejarah meliputi pengertian, unsur, ciri, dan pandangan sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sumber sejarah dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan urutan penyampaian. Sejarah ada sebagai peristiwa, 2 sejarah sebagai cerita atau kisah, 3 sejarah sebagai ilmu. 2 hal yang harus kita ketahui mengenai fakta, konsep, dan generalisasi adalah 1. Fakta adalah informasi atau data yang benar tentang kejadian di dunia nyata. 2. Konsep adalah kelompok fakta yang memiliki makna yang sama. 3. Generalisasi adalah hubungan antara 2 konsep, lebih, dan berbentuk kalimat yang menyatakan prinsip umum.